없네. 인간과 얼마나 비슷하게 대화할 수 있는지를 좀 오래 걸렸어요. 나보다 활도 못 쏜 것들 조용히 해라. 문법이지요. 이렇게 뇌파를 Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum sebuah film Korea berjudul My Bossy Girl. My Bossy Girl merupakan film drama komedi yang disutradarai oleh Lee Jang Hae yang dirilis pada tahun 2019. Film yang bercerita tentang hubungan seorang pemanah disabilitas dan seorang mahasiswa teknik yang sedang jomblo. Keduanya menyimpan trauma yang berbeda, namun akhirnya menjalin asmara dengan mencoba menghapus luka satu sama lain. Bagaimana kisahnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita film My Bossy Girl. Diceritakan seorang mahasiswa pergi ke kampus menggunakan skuter elektrik miliknya. Dia adalah Hwiso, mahasiswa jurusan teknik yang tidak pandai dalam bersosialisasi. Saat itu kampusnya mengadakan pameran antar jurusan. Banyak sekali stand dan pertunjukan yang ditampilkan oleh para mahasiswa. Setibanya di kampus, Hwiso bertemu dengan kedua temannya yang sedang menjaga stand jurusan teknik. Mereka bertiga menyediakan jasa gratis untuk perbaikan sepeda bagi para pengunjung. Alih-alih menjaga standnya, mereka bertiga malah asik memainkan robot virtual hingga lupa ada pengunjung yang datang. Di lain tempat, seorang gadis sedang mengikuti lomba panahan berhadiah di kampus itu. Dia adalah Hyejin, pemanah profesional yang memiliki keterbatasan fisik. Di balik kekurangannya itu, dia sangat piawai menembakkan panahnya. Hingga saat dia berhasil, pemilik stand yang menyadari Hyejin adalah seorang profesional marah merasa sudah dicurangi. Namun karena tidak ada peraturan tertulis sebelumnya, hadiah itu pun terpaksa diberikan. Saat Hyejin pergi, kursi roda miliknya tidak bisa dikendalikan. Hal itu membuatnya terus melaju hingga akhirnya tersungkur ke dalam stand jurusan teknik. Hwiso yang ada di sana bukannya membantu, tapi malah fokus pada kursi roda gadis itu dan berkata bahwa remote kontrolnya sudah rusak. Saat ditanya apakah kamu bisa memperbaikinya, Hwiso yang tidak pandai bersosialisasi berkata, "Aku bisa. Apa kau bisa berdiri sebentar?" Singkat cerita, Hwiso telah memperbaiki kontrol di kursi roda itu. Hyejin terlihat sangat gembira dan memuji bakat yang dimiliki oleh Hwiso. Karena Hyejin tidak mau berhutang budi, dia mengajak Hwiso makan bersama dan mentraktirnya sebagai tanda rasa terima kasih. Hwiso merekomendasikan tempat makan yang menurutnya enak. Namun sayangnya perjalanan ke restoran itu tidaklah mudah. Sebuah tangga yang menjulang tinggi seolah menghalangi Hyejin untuk pergi. Hwiso yang tidak peka hanya bisa diam tanpa solusi. Hyejin akhirnya berkata jika mau makan di tempat itu, dia meminta untuk digendong. 왜요? 미군 영향을 많이 받아서 소위가. Setelah menggendongnya dengan penuh perjuangan, Hwiso memesan makanan favoritnya dan ternyata Hyejin juga menyukai menu itu. Saat mereka berdua makan, Hwiso menjelaskan secara teoritis kenapa makanan itu bisa enak. Seketika Hyejin menyuapinya agar dia berhenti bicara dan menikmati makanannya itu. Setelah mereka berdua selesai makan, masalah baru muncul di mana kursi roda elektrik milik Hyejin hilang. Akhirnya Hyejin dijemput seseorang yang ternyata itu adalah adiknya sendiri. Karena merasa bertanggung jawab, Hwiso memberikan kartu mahasiswanya sebagai jaminan bahwa dia akan mengganti kursi roda yang hilang itu. Di saat itulah Hyejin mulai menyadari bahwa Hwiso adalah sosok yang spesial bagi dirinya. Sementara itu, Hwiso kembali ke stand jurusan teknik. Dia membuka situs online untuk mencari kursi roda itu.
Sayangnya Huiso tidak sanggup menggantikannya karena ternyata harganya sangat mahal. Mendengar hal itu temannya berkata, "Jika tidak sanggup membelinya maka buatlah sendiri." Sebagai mahasiswa jurusan teknik, Huiso tahu betul bagaimana cara membuatnya. Seketika dia bergegas pulang lalu merancang kursi roda itu di bengkel sepeda milik keluarganya. Sementara itu ayah Hyejin marah kepadanya karena dia telah bertindak gegabah dan ceroboh. Tampaknya hubungan dia dan ayahnya itu kurang baik. Hyejin menegaskan bahwa dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah kursi roda itu dibuat, Huiso pergi ke gimnasium tempat di mana Hyejin berlatih panahannya. Setibanya di sana, dia bertemu Hyejin dan dua teman latihannya yang juga memiliki keterbatasan fisik. Huiso memberikan kursi roda itu dan menjelaskan kepada Hyejin bahwa dia membuatnya sendiri karena tidak sanggup membeli kursi roda yang baru. Hyejin terlihat sangat antusias dengan kursi roda buatannya itu. Setelah mencobanya, dia sangat gembira dan setelah itu dia mengajak Huiso dan dua temannya lain untuk pergi ke suatu tempat. Mereka pergi ke sebuah gudang lalu minum bersama sembari bercandaria. Huiso yang merasa tidak bisa meminumnya menghentikan mereka dan berkata hal-hal teoritis lagi. Hyejin menegaskan bahwa dia harus ikut minum jika ingin berteman dengannya. Huiso akhirnya ikut minum bersama mereka hingga akhirnya mabuk dan tidak menyadarkan diri. Hyejin mengantarnya pulang dengan taksi online. Di sana dia bertemu dengan kedua orang tuanya Huiso yang sedang memperbaiki sepeda. Hyejin merasa bersalah karena sudah mengajak Huiso minum bersama. Namun sang ibu menjelaskan bahwa dia sangat senang karena berkat Hyejin anaknya itu bisa bersosialisasi selayaknya pria pada umumnya. Belum sempat mengobrol lama, Hyejin harus pergi karena pelatihnya sudah menunggu. Keesokan harinya, jurusan teknik dan elektro di kampus Huiso akan mengadakan pertandingan airsoft gun. Karena kekurangan pemain, Huiso mengajak Hyejin untuk bergabung ke dalam timnya itu. Singkat cerita, jurusan teknik berhasil memenangkan pertandingan berkat bantuan Hyejin yang mengalahkan mereka dengan caranya sendiri. Di malam harinya mereka pergi berkemah di sebuah taman. Mereka makan bersama, bercandaria dan saling bercerita tentang masa lalu. Sejak saat itulah mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. 우린 누구 도움 없으면 이런 내가 양궁을 하는. Setelah itu, Hyejin kembali dihadapkan dengan perilaku sang ayah yang selalu mengatur kehidupannya. Sang ayah bermaksud untuk menjodohkan putrinya itu dengan anak pegawai yang bekerja di toko miliknya. Hyejin sangat yakin bahwa pernikahan itu hanya karena sebuah harta, bukan karena pria itu mencintai dirinya dengan tulus. Hyejin yang merasa dirinya sudah dibuang, marah lalu kemudian pergi. Ternyata Hyejin pergi menemui Huiso di rumahnya. Setelah mencoba teknologi VR, dia merasa terhibur dan suasana hatinya kembali ceria. Tidak lama dari itu, ia berkata bahwa dirinya akan sibuk karena dia akan mengikuti seleksi untuk tim nasional panahan. Huiso berjanji kepadanya dia akan pergi melihat pertandingan itu. Keesokan harinya, Hyejin bertemu dengan ibunya yang sudah lama pisah karena bercerai. Setelah bercerita tentang ayahnya, sang ibu memberinya nasihat untuk membuktikan tekadnya itu kepada ayahnya jika memang ingin hidup mandiri. Hyejin tersadar bahwa selama ini dia belum bisa membuktikan apapun. Oleh karena itulah sang ayah belum percaya dan belum bisa melepaskan dirinya untuk hidup sendiri. Singkat cerita, hari seleksi pun dimulai. Salah satu temannya Hyejin tiba-tiba mengalami kram otot dan terpaksa pelatih harus membawanya ke UKS. Karena waktunya semakin habis, temannya Hyejin meminta Huiso yang ada di sana untuk menggantikan pelatih guna mengantar mereka ke tempat seleksi. Huiso tiba-tiba menolak dan beralasan bahwa dia harus pergi menemui dosennya. Hyejin paham dan membiarkannya pergi. Karena dia tahu Huiso tidak bisa menyetir akibat trauma yang dialaminya di masa lalu. Setelah kejadian itu, Huiso menjadi termotivasi untuk berlatih mengendarai mobil dan menghilangkan rasa takutnya.
Teman satu jurusannya membantu dia sebisa mungkin, hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan lisensi mengemudinya. Beberapa hari kemudian, Hyejin sudah memenangkan seleksi di babak pertamanya. Tidak lama dari itu, Hwiso datang dan mengejutkan Hyejin karena dia sudah bisa mengendarai mobil seorang diri. Bagi orang lain, bisa mengendarai mobil itu adalah perkara yang mudah. Tapi bagi Hyejin itu merupakan perkembangan besar yang sudah dilalui Hwiso sejauh ini. Saat mereka pulang berdua, sebuah mobil mengagetkan Hwiso dan membuatnya kehilangan kendali. Saat itu terungkap bahwa Hwiso mengalami trauma ketika dia diganggu dan dikurung oleh teman masa kecilnya di dalam loker. Itulah sebabnya kenapa dia menjadi takut saat berada di ruang sempit. Itu juga menjadi alasan kenapa dia sulit bersosialisasi selama ini. Mereka berdua selamat dari kecelakaan itu, namun Hwiso harus dibawa ke rumah sakit karena serangan panik yang dialaminya. Hyejin menangis karena dia merasa bersalah. Ibu Hwiso menjelaskan bahwa putranya itu baik saja. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Hyejin karena sudah merubah kehidupan putranya. Tidak lama dari itu, ayah Hyejin datang ke rumah sakit dan meminta putrinya untuk menjauhi Hwiso. Sang ayah menegaskan bahwa Hyejin membutuhkan seorang pria yang sehat secara fisik dan mental, tidak seperti Hwiso. Di saat yang sama, Hwiso tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Menyadari ketidaksempurnaannya itu, Hwiso meminta Hyejin untuk tidak saling bertemu lagi. Hwiso menjelaskan bahwa itu adalah jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Hyejin patah hati, begitu juga dengan Hwiso yang sebenarnya tidak ingin berpisah darinya. Singkat cerita, tiba saatnya bagi Hyejin untuk menyelesaikan seleksi di babak terakhir. Seleksi itu terasa semakin berat karena beban pikiran yang dialaminya. Di saat yang sama, Hwiso menyadari bahwa Hyejin membutuhkan dukungan darinya saat ini. Ia kembali memberanikan diri dan pergi ke tempat seleksi itu bersama teman-temannya yang sudah menunggu. Hwiso bergegas menemui Hyejin dan berkata bahwa dirinya tidak akan lari lagi dari rasa takutnya. Dia juga berkata ingin selalu berada di sisi Hyejin dalam situasi dan kondisi apapun. Saat pertandingan dilanjut, Hyejin kembali mendapatkan semangatnya. Satu persatu anak panahnya terus mengenai target hingga akhirnya Hyejin dan lawannya dinyatakan seimbang karena poin yang mereka miliki sama. Di kesempatan terakhirnya, Hyejin mengarahkan seluruh kemampuannya dan memenangkan seleksi tingkat nasional tersebut. Keluarga dan temannya turut berbahagia. Singkat cerita, hubungan Hyejin dan ayahnya semakin membaik. Adiknya Hyejin diceritakan pergi ke luar negeri karena dia mendapat beasiswa pertukaran pelajar. Hwiso akhirnya menikahi Hyejin setelah dia lulus menjadi seorang insinyur. Film ini pun diakhiri dengan kebahagiaan ketika Hwiso, Hyejin dan teman-temannya pergi makan bersama di restoran favorit mereka. Bagi kalian yang belum menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.